Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas beberapa ayat dan hadis yang terkait dengan kebersihan dan salat. Jadi salat dan bersih itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang kalau salat dia harus bersih, dan bersih itu tanda orang salat. Jadi kalau ada orang salat tapi tak bersih gitu ya, kesehariannya tak bersih ya, itu tanda salatnya tidak pas. Karena bukti orang salat itu bersih karena antara kebersihan dan salat itu dua hal yang tak bisa dipisahkan. Karena Bapak Ibu, salat itu artinya kontak dengan Tuhan. Makanya salat itu secara harfiah artinya doa atau munajat, ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Dan Allah itu zat yang maha suci, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah maha bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih pula. Nah, karena itu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan bagaimana keterhubungan antara salat dan kebersihan. Misalnya Bapak Ibu kalau baca surah Al-Maidah ayat yang ke-6, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kata Allah, hai orang yang beriman, bila engkau hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, sapulah kepalamu, basuhlah kakimu. Bersih dia. Kata Allah, bila engkau hendak melaksanakan salat, berarti salat itu terhubung dengan kebersihan kita. Makanya disalatkan kalau engkau hendak melaksanakan salat, basuh dulu muka, basuh tangan, kepala, kaki. Itu artinya salat kita baru diterima kalau kita bersih. Kalau tidak bersih, tak terima. Apa itu kalau baca nanti An-Nisa 43, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabidin hatta taghtasilu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat, maksudnya jangan salat kalau dalam keadaan mabuk, dan jangan pula salat kalau junub, dan jangan mendekati tempat salat, maksudnya masjid atau musala kalau junub sampai mandi. Begitu salatnya. Jadi kalau kita junub berarti kita tidak bersih, tidak suci kita namanya. Nah, syaratnya kalau mau salat kata Allah mandi dulu. Ini kan yang menjadi bukti bahwa salat itu tidak akan diterima kalau kita tidak suci, kalau kita tidak bersih. Tadi disyaratkan basuh ini, basuh ini, basuh ini. Yang ini disyaratkan kalau kamu junub mandi dulu. Gitu kata Allah. Nah, bukan hanya soal kebersihan ya dari hadas dan najis, hingga kebersihan makanan. Coba lihat hadis dari Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Majah. Man syariba khamran la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah. Siapa yang minum khamar walaupun seteguk, Allah tolak salatnya 40 malam. Ya. Dengan salat terhubungnya itu. Siapa yang minum khamar walaupun seteguk, ditolak salatnya 40 malam. Salatnya disebutkan ditolak. Itu artinya semua, bukan hanya salat tapi salat yang disebutkan. Karena pokoknya kebersihan. Kenapa orang yang minum khamar itu ditolak salatnya? Karena khamar itu najis.
kalau dia minum khamar badannya bernajis, dan itu 40 hari baru hilang. Jadi Bapak Ibu kalau minum sesuatu yang haram itu masuk ke badan itu 40 hari baru hilang, baru dia bersih. Makanya kata Nabi kalau selama 40 hari itu dia mati, masuk neraka, karena dia mati dalam status najis. Sama dalam hadis riwayat Dailami kata Nabi, "Man kana luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina lailah." Siapa yang makan sesuap yang haram ditolak salatnya 40 malam. Sama. Sesuap yang haram. Makanya ibu ya kalau apa membawa ya foto cuannya. Kalau apa ibu belanja pintikannya dulu, ya, lain halal enggak? Karena sesuap yang haram 40 hari salatnya ditolak itu, sesuap itu. Apalagi kok seduta pada subuh. Ya, ibu enggak karena kok kakak beli pizza langsung dengan tanya orang itu. Ya, karena tak halal bagi dia. Karena apa-apa kok asal dibungkui bagi pulangnya. Tanya, karena kata Nabi begitu, karena salat kita 40 hari salat itu. Kalau sesuap yang haram kita makan, ya karena yang haram itu tidak bersih, diri kita menjadi kotor, dan itu 40 hari itu. Itu makanya Bapak Ibu kalau kasih makan kata Nabi cari orang saleh. Kata Nabi la yakulu ta'amaka illa taqiyyu. Kalau engkau memberi makan, beri makan orang takwa. Kenapa orang takwa yang dikasih makan? Jadi kita kalau kasih makan orang takwa, Bapak Ibu, bukan hanya dapat pahala memberi makan, 40 hari makanan kita mengendap dalam badannya itu. Semua ibadah yang dikerjakan selama 40 hari itu pahalanya untuk kita itu. Ya. Di Bapak Ibu kalau kasih saya makanan atau minuman misalnya, bukan hanya dapat pahala makan minum yang dikasih ke saya, 40 hari ibadah saya semua milik yang kasih saya makan minum. Itu hebatnya kalau kasih makan ke orang takwa, gitu ya. Karena itu akan jadi jalan dia berbuat baik. Itu makanya Ibu, ya, berapa orang takwa ini makan capek terakhir capek, ajak makan restoran orang takwa gitu ya. Karena pahalanya besar tuh, ya. Punya mau pemasak bukan dan kayak dua kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, itu alasannya kenapa Nabi suruh kita kasih makan orang takwa, supaya itu kata Nabi 40 hari dia mengendap di badan orang itu. Itu kenapa tadi kalau makan yang haram 40 hari salatnya ditolak. Ya, kalau minum yang haram 40 hari salatnya ditolak. Jadi kebersihan diri kita ini Ibu terhubung dengan salat kita juga. Nah, itu buktinya salat dan kebersihan itu dua hal yang tak bisa dipisahkan. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti Al-Baqarah 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak beribadah kepada Allah, makanlah yang baik-baik. Itu perintah Allah itu ya. Kalau kita hendak beribadah, kata Allah, makan yang baik. Makanya kalau makan yang baik, ibadah kita tidak akan bermutu. Yakinlah Bapak Ibu. Ya. Kalau ada Bapak Ibu balik saya beribadah, kalau saji balik selangkah. Preso makan, mungkin makan salah, ya. Kalau dengan ceramah lalu bakal panjang kan. Ya, ceramah orang lalu, saya ceramah orang lalu, saya preso makan do, mungkin ada makan harum begitu, ya. Ya kalau sekali-sekali tak kandung kan dia baru kandung dia latih kan. Ikut ceramah orang lalu atau ceramah orang lalu, aku makan salah gitu. Karena begitu kata Allah. Kalau kau hendak beribadah kepada Allah, makan yang baik. Mau begitu? Sebab energi itu kalau tidak halal, dia tidak bisa bersama kebaikan. Energi yang halal untuk yang baik, energi yang tidak halal tidak bisa untuk kebaikan. Percayalah begitu. Ya. Karena
Karena syarat ibadah kita itu bermutu bermula dari makanan yang bermutu. Makanya ada sebuah cerita walaupun orang berdebat soal kesahihannya. Kenapa Imam Asy-Syafi'i itu kok saleh, ya, jenius, umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis di kepalanya, sampai jadi imam besar. Ternyata ceritanya Ibu, Imam Syafi'i itu berawal dari makanan bapaknya. Jadi ceritakan bapak itu pernah lewat di sebuah sungai, tiba-tiba dia apel hanyut. Kalau buah itu Ibu boleh diambil, boleh dimakan, tapi hukumnya subhat, tidak halal, tidak haram, 50-50. Dimakan tak berdosa, ya, ditinggalkan pun juga tidak ada masalah, karena itu tidak ada kepastian. Tapi itu antara halal dan haram. Haramnya tidak jelas, halalnya tidak jelas, abu-abu. Kalau buahnya, kalau buah diambil di batang, haram, ya, kilo, kuahnya. Nah, bapaknya Asy-Syafi'i ini karena ini buah daripada lanjut kok jatuh pemanfaatan diambil, dimakan. Baru saja kita makan sadar, aku punya orang, pasti punya orang. Dicarilah kaki timah kabut apel, nampaklah kebun apel di pinggir sungai itu. Nampak aku buah apel apa tak? Iyo, bapak nak makan ya bu, tadi saya gigit baru. Baca romo bayi itu pak supaya halal masuk ke badan aku. Ya masuk, supaya halal bang. Kecil apa yang punya ladang apel tu. Ya kalau begitu apa kerajo di ladang tu setahun tak digaji. Luar biasa. Untuk menghalalkan yang saya gigit tadi, yang kerajo sih kau setahun tak digaji. Gaji yang itulah yang saya gigit tu. Katanya ayo dah tak apa-apa. Karena menghalalkan yang masuk tadi. Ya. Bekerja setahun, kata bapak itu, oh tak cukup itu. Nanti engkau kalau sudah bekerja setahun, engkau wajib menikah dengan anak gadis saya yang dia itu buta, paka, bisu, lumpuh. Kok dia muda? Oh menyala pak, sabarnya aku mana saatnya saya gigi dia kan dari muda. Tapi dia tak, oh ya tak apa-apa, saya nikah anak bapak. Udah setahun bekerja, habis itu dinikahi. Ya dinikahkan mah itu laki-laki tadi. Dan itu perempuan tak dihadirkan karena memang perempuan itu kalau dinikahkan tak mesti hadir di tempat pernikahan. Apalagi anak gadis itu bisa dinikahkan tanpa sepengetahuan dia saja oleh bapak. Kan dia milih bapak. Anak saya misalnya dia sekarang kuliah, kan, di Jakarta. Saya nikahkannya di sini tanpa sepengetahuan dia. Kalau laki-laki saleh, saya panggil, lu menikah dan aku, baik pak, aku fotonya, bang setuju. Dah nikah. Saya nikahkan engkau dengan anak saya terima menikah yang apa? Sah. Abang tanya ke Jakarta. Tanya anak gadisku, siapa ya? Laki kau mah. Sah itu. Tidak perlu dia hadir. Tidak perlu minta izin, tidak perlu dia hadir. Boleh. Ya maka dinikahkan. Ya dinikahkan dengan laki-laki tadi yang setahun bekerja di ladangnya tanpa digaji tadi. Setelah dinikahkan, dibawalah ke kamar, diantar ke kamar anak gadis itu. Begitu masuk kamar, alangkah kagetnya itu bermuda, ternyata cantiknya Masya Allah. Ternyata yang dimaksud buta itu tidak pernah dia melihat sesuatu yang buruk sejak lahir. Yang bisu tidak pernah bicara yang buruk-buruk karena dia terkurung di rumah. Ini namanya aku mengecek banyak di lampir. Ibu kan banyak ngecek kan lampir. Kalau tak kurung ibu banyak ngecek. Kalau di lampir, ngecek banyak. Ya kan hantu datang dari kan dilampir itu. Ya telinganya tidak pernah mendengar yang buruk, kakinya lumpuh, tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Dari bapak yang hati-hati dengan makanan itulah katanya lahir Imam Asy-Syafi'i. Itu ceritanya begitu ya, soal kesahihannya orang bisa berdebat. Tapi maknanya ternyata memang perilaku ibadah termasuk salat mutunya makanan yang baik, kebersihan makanan. Jadi Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak bisa menyalahkan ya kenapa anak kita kok malas ibadahnya, kok susah disuruh beribadah. Boleh jadi
kita kadang kurang introspeksi. Boleh jadi persoalan kebersihan konsumsinya yang kita tidak perhatikan. Itu yang makanya dari awal saya katakan ibu-ibu jangan terima langsung saja. Pastikan yang diperoleh itu memang bersih. Nah, karena kebersihan itu akan menentukan kualitas ibadahnya. Makanya kata Allah, jika engkau hendak beribadah kepada Allah, maka makanlah yang baik-baik. Itu kenapa begini Bapak Ibu. Kalau baca surah Al-Mu'minun ayat 51, ya Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal saleh. Begini, kenapa para nabi itu ibadahnya begitu berkualitas? Karena ibadah yang paling hebat itu ibadahnya para nabi. Salat yang paling baik itu salatnya para nabi. Nabi itu kalau salat ya sampai bengkak-bengkak kakinya. Satu rakaatnya kadang Al-Baqarah dan Ali Imran kalau salat malamnya. Kenapa para nabi itu ibadahnya begitu hebat? Karena kata Allah, kulu minat thayyibat. Mereka tidak makan kecuali yang bersih. Terus itu rahasianya itu. Rahasia ibadah para nabi itu hebat karena mereka tidak makan kecuali yang bersih. Itu makanya para nabi itu ibu, ya, misalnya Nabi Muhammad itu tidak menerima zakat. Zakat itu halal tidak ibu, cuma tidak bersih. Kenapa zakat tidak bersih? Karena kotoran harta sebenarnya itu. Kan orang itu hartanya tak bersih kan, maka dibersihkannya kan. Berarti itu daki-daki harta itu. Maka zakat pun tak boleh ke anak yatim. Karena anak yatim itu orang yang sangat dimuliakan Allah. Tak boleh. Zakat hanya untuk fakir miskin. Anak yatim tak boleh. Karena anak yatim ini manusia mulia di hadapan Allah. Ya. Makanya nabi-nabi tidak terima zakat. Kenapa nabi-nabi tidak terima zakat? Karena zakat itu tidak bersih sebenarnya. Dia halal. Halal. Jangankan yang lain yang halal, yang zakat saja yang sudah jelas halal Nabi tidak terima. Tak mau Nabi terima zakat. Bukan sombongnya, karena memang begitu filosofinya. Ya memang nabi-nabi itu tidak terima zakat karena untuk umat Islam bukan untuk para nabi. Tapi itu menjadi bukti bahwa makanan itu yang bersih yang akan menentukan ibadah kita kualitasnya. Itu pasti itu. Itu makanya bulan Ramadan coba kau meningkat ibadah ini. Dan meningkat ibadah Ramadan ini. Salat rajin, baca Quran rajin, dan ada itu. Karena itu makanan itu bersih selama Ramadan. Bersih kalau Ramadan itu hati-hati makan itu. Ya dah. Makanya ibadah kita meningkat alam raya lebih masuk no sasau dan dulu lagi. Kalau tu lama dia ibadah dia tu. Itu buktinya ya bahwa ya salat itu berhubungan dengan kebersihan, kebersihan fisik dan kebersihan makanan. Penting itu. Nah, dalam konteks jamaah misalnya, bukan soal berjamaah, memang kebersihan pokok juga. Misal, Bapak baca di surah Al-A'raf 31, kata Allah, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap datang ke masjid. Itu perintah Allah itu ya. Kalau pakai perhiasan, orang itu bersih itu. Maksudnya, kalau datang ke masjid, pakai pakaian yang indah, zinah, indah. Makanya, Bapak Ibu kalau datang ke musala ke masjid, itu tolong perhatikan pakaian. Indah, bersih, wangi, penting. Kan ibu-ibu daster lalu, saya bui memang saya musala. Kan ibu, ya kan lalu pakai ini, pakai. Namanya warna lalu deh bu, kalau lama lalu keringin. Kalau keringin itu api baju rumah, saya orang. Ibu langsung saya pakai baju buka saja. Dapat buka gitu. Tapi kok sujud mahau orang sukidah itu, saya orang. Orang sabana tak mungkin kok itu, wal baru itu. Iya, ibu dah bersih. Kalau pergi ke masjid itu ganti baju ibu dulu. Ya Pak, Yodo, ibu banyak ada orang kawan. Kalau kami buka baju.
Kalau kami kan baju buka, baju dah mungkin baju lalu kami kamari dah. Kalau ibu kan dia buku ibu kena. Langsung buku ibu kena baju lalu. Memang nampaknya bagus, cuma aromanya dah sedap. Nah, ibu mulai disuka tiba baju lain. Baju itu kalau salah baju lalu, tagaki. Ya. Kalau bisa mandi dulu. Itu paling baik begitu tuh, ya. Supaya Bapak begini, karena Bapak Ibu kalau pakaian yang dah fresh aromanya, pasti orang di samping kanan kiri kita pun salatnya pun terganggu dikhusyukan. Percayalah Ibu. Bapak Ibu coba lah kalau mendaki orang yang daki awak yang aroma tidak segar itu pasti awak ingin capek sesuai yang sudah. Dah gitu. Itu makanya kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salati. Kalau tidak membebani umatku, saya jadikan hukum menggosok gigi setiap salat itu wajib. Hampir wajib hukumnya menggosok gigi. Kenapa? Karena aromanya nanti. Makanya pakaian ini menjadi penting diperhatikan kadang-kadang Ibu. Saya kadang hari Jumat itu kan hari raya. Bapak Ibu besok ya Bapak besok Jumat itu supaya hari raya Bapak Jumat. Maka kalau pada Jumat itu tolong baju yang indah dipakai. Dah mahal, indah. Kadang pada supaya Jumat boleh pada main bola. Bapak Ibu menghadap pejabat, ada standar pakaian. Ini menghadap Allah di hari raya. Kok standar pakaian itu begitu? Ini tidak salah loh, tapi tidak indah. Tidak indah. Carilah pakaian yang indah. Pokoknya apa-apa gitu juga. Kalau kadang kali ini Pak, awak kan kalau pakai sembahyang itu kan tidak selalu pakai cuci kan tidak begitu. Kadang baju ini dipakai kadang 3 kali, habis pakai gantung, lalu beko pakai dulu. Ketika kamu pakai itu pakai kingkong dulu. Walaupun kalau lupa baru apa bukan. Jangan 2 minggu tuh pakai dulu Pak. Ya kan, apalagi kalau lah kering berjalan dari belakang tuh Pak, apa baru dikut. Itu sederhana, tapi itu perintah Allah. Karena ibadah kebersihan penting. Makanya katalah hai orang yang beriman, pakai pakaian yang indah setiap datang ke masjid. Mungkin Ibu juga begitu. Ya tolong dicuci sekali 3 hari nanti. Ya, memang begitu, memang sederhana, tapi begitu memang perintah Allah. Karena kita beribadah itu kebersihan itu nomor 1. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau baik ke Mas Haji itu tolong perhatikan pakaian. Karena apa-apa itu karena di mana entah. Sekali sarung serong yo sampai jalan saya bulu-bulu. Ya kan? Oh, lah pencong-pencong pakai roda rancak bangku. Paksa kayak sarung itu dimaksimalkan di depan kaca dulu, cari aja, lepas begitu. Tok sampai jalan saya bulu-bulu begitu. Masa dari rumah, itulah. Masa sampai jalan saya, kok menghadap Tuhan itu kan? Masa pasang pakai saya di jalan saja. Ini tidak ada adab namanya, tidak ada keindahannya, gitu. Nah itu pentingnya. Nah hadis dari Jabir kata Nabi, man akala sauman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana falyaqut fi baitihi. Siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka jangan datang ke masjid kami, salat di rumah sajalah. Kata Nabi begitu. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, ada usah datang ke masjid, di rumah saja salat. Ini bukan berarti Bapak Ibu supaya tidak kawas haji itu makan bawang, gitu. Jadi yang makan bawang boleh tidak kawas haji, bukan begitu maksudnya. Maksudnya Bapak Ibu kalau datang ke masjid jangan memakan sesuatu yang aromanya tak sedap. Tuh bawang orang Arab tuh Ibu, bawang bombay itu semua orang India ya. Itu bawang bombay sampai makan ketimun Ibu, punya langsung itu. India itu. Dan itu bau, nafas bau, ketiak bau. Artinya Bapak Ibu kalau ke masjid perhatikan aroma mulut.
Yang makan jariah tadi, tolong gosok gigi dulu Mas Haji. Ya. Kadang malam tadi lah makan padai, lah makan jariah. Baik kamu sholat agak gigi, tak mau gosok gigi. Berkau takbir ampunya kacang lo. Kalau dulu takbir ku ampunya masalah kan Allah. Abang sujud dulu subah. Subah. Apa sahabat dan tak kena kianya bisa aja. Makanya ibu tolong, ibu kalau mereka masih ampui ke dulu. Kacang bangunnya, saya dulu baca rumahnya saya lah. Ya, dulu le pakai masker aman teh. Zaman corona kan pakai masker kan. Kok bapak lu mana kok subuh kok buya-buya lu surat dalam ini. Kalau gini masker lah buka, kalau kacang ampui di bawah sama tayo tayo kamu. Makanya Bapak Ibu kata Nabi yang makan bawang merah, yang makan bawang putih, jangan ke masjid, di rumah saja. Artinya apa? Datang salat berjamaah itu mulut bersihkan. Nah, itu sederhananya perasaan. Kebersihan, bersihkan mulutmu. Tidak boleh kita tidak menggosok gigi kalau ke masjid itu. Terutama subuh kan, kalau bisa tim salat itu siwak namanya itu. Ya, jadi ini perkara yang jadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu ya. Jangan dianggap remeh itu. Karena itu perintah. Karena salat lagi-lagi terhubung dengan kebersihan. Nah, yang paling hebat Bapak Ibu adalah kebersihan salat itu sendiri. Bagaimana salat supaya bersih? Nih, hadis riwayat Abu Dawud. Wa'lamu anna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatir rajuli wahdah. Wa inna salatahu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli surga. Dari sepanjang ini kata Nabi, ketahuilah salat seseorang bersama satu orang, berarti berdua dia nih berjamaah, lebih bersih dari salat satu orang. Jadi kalau salat dia berdua lebih bersih dari satu orang. Salat seseorang dengan dua orang, berarti bertiga lagi sembahyang, lebih bersih dari salat satu orang bersama satu orang. Makin banyak jamaah makin bersih, makin banyak jamaah makin bersih. Nah, dia tidak kalah penting, harus kita perhatikan. Apa itu? Bapak Ibu kalau ingin bersih salatnya berjamaah, minimal berdua. Kalau dah kamu saji, ibu di rumah berjamaah. Karena kata Nabi salat yang bersih itu kalau dia berjamaah. Nanti Bapak Ibu kalau kita salat itu banyak pikiran-pikiran, lintasan-lintasan yang datang, itu merusak, mengotor salat itu. Maka dengan berjamaah dia menjadi suci, bersih. Begini, Bapak Ibu kalau punya air satu gelas, lalu masuk kotoran cacat, maka air itu najis, kotor, tak bisa dipakai lagi, tidak bisa diminum. Cara membersihkannya bukan dimasak, tapi disatukan dengan air lain. Kalau dia sudah bersatu dengan air lain sampai 2 bulan, maka dia boleh diminum karena dia sudah bersih, suci. Kenapa? Berjamaah. Bapak Ibu kalau anginnya maksudnya di anginnya kotoran kabel pada air dulu turun, dia tidak kotor, tetap bersih. Kenapa? Berjamaah. Air laut itu tidak bisa dikotor itu. Sebanyak apapun bangkai masuk ke sana tidak kotor. Kenapa? Jamaahnya terlalu banyak. Nah, maka kebersihan salat lewat jamaah. Itu kenapa kita disuruh salat itu berjamaah agar bersih salat kita. Itu makanya Bapak Ibu kalau salat ya itu dihitung pahalanya dengan imam. Karena imam itu siapa yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, paling dalam ilmunya, paling dulu Islamnya, paling dulu hijrahnya. Dia yang jadi imam. Kenapa? Karena semua salat akan diukur dengan dia. Yang kotor di belakang bersih otomatis. Itu hebatnya berjamaah. Itu makanya Ibu cari jamaah yang ramai. Itu kan dalam pembahasan fikih begitu. Misal di Muhajirin jamaahnya 50, di Al-Jalilul Akbar 100, nah ke sini begitu. Karena makin ramai makin bersih. Begitu aturannya itu, ya. Nah, maka berjamaah itu menjadi pembersih salat seseorang.
Ini sama balik buah begitu ya. Balik buah kalau cie-cie, nya beresuan kita. Tapi kalau sakarung balik buah, tak beresuanan. Aduh busuk cie dua tiko dapat dimaafkan karena banyak endok deh. Nah, itulah dianggap bersih semua ketika sudah berjamaah. Nah, itu makanya ibu ya usahakanlah ya berjamaah salat kita. Baik ibu, itu ya di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan betapa pentingnya masalah kebersihan dan salat ya, terutama karena memang salat itu ya selalu terkait dengan kebersihan. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Ya? Ada? Pas ya? Pas cukuplah begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan doa kafarat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.